Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sylvia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua atau lebih kejadian. Atau peluang kejadian majemuk adalah besarnya nilai peluang dari dua buah kejadian secara bersamaan. Misalnya peluang kejadian mata uang atau dadu yang dilempar secara bersamaan. Nah, dalam peluang kejadian majemuk ini, kita akan membahas 4 pokok bahasan, di mana yang pertama yaitu peluang gabungan dua kejadian, yang kedua yaitu peluang gabungan saling lepas, yang ketiga yaitu peluang kejadian saling bebas, dan yang keempat yaitu peluang kejadian saling bebas bersyarat. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama yaitu peluang gabungan dua kejadian. Gabungan adalah dua kejadian atau lebih yang menggunakan kata atau menggunakan simbol union. Misal, diketahui dua kejadian A dan B, maka peluang gabungan dua kejadian A dan B dapat ditentukan P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B, di mana PA adalah peluang kejadian A, PB adalah peluang kejadian B, dan PA irisan B adalah peluang kejadian A irisan B. Langsung saja kita masuki contoh soal yang pertama. Sebuah dadu ditos sekali jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima. Peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima adalah, nah, mata dadu itu kan memiliki 6 mata dadu, jadi ruang sampelnya itu ada 6. Dan A adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ada antara 1 dan 1 sampai 6 itu ada 3, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi PA sama dengan NA per NS, jadi 3 per 6. B adalah bilangan prima. Nah, dari 1 sampai 6 itu adalah 3 bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi PB sama dengan NB per SN per NS atau 3 per 6. Jadi A irisan B adalah 3 dan 5. Jadi P A irisan B sama dengan N A irisan B per NS sama dengan 2 per 6. Jadi P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B sama dengan 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurang 2 per 6 sama dengan 4 per 6 atau 2 per 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua. Peluang kejadian saling lepas atau saling asing. Peluang kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan atau bisa ditentukan di matematika. Contohnya, ketika sedang bermain dengan teman-temanmu, maka perlu menentukan terlebih dahulu siapa yang akan memulai permainan. Kemudian ditentukan dengan mata uang koin yang terdiri dari gambar dan angka. Saat koin dilemparkan satu kali, muncul gambar yang menjadi pilihanmu. Tiap kali dilempar, koin akan selalu menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, inilah yang membuat kejadian saling lepas yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Maka dari itu, rumus peluang kejadian A dan B saling lepas adalah PAB sama dengan PA ditambah PB. Nah, di sini ada dua gambar. Yang gambar pertama yaitu A dan B saling lepas. Dan gambar kedua yaitu A dan B tidak saling lepas. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk kejadian saling lepas. Misal kita mempunyai 10 kartu dalam satu kantong yang sudah diberi nomor 1 sampai 10. Lalu kita ambil satu kartu secara acak. Kejadian A merupakan peluang terambilnya nomor prima ganjil dan B merupakan peluang terambilnya kartu dengan nomor genap. Tentukan apakah kejadian A dan B merupakan peluang kejadian lepas, 2, peluang kejadian A atau B. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama, kita tentukan dulu himpunan dan peluang masing-masing kejadian dari ruang sampelnya. Karena kartunya ada 10, jadi ruang sampelnya itu adalah 10. Berarti NS sama dengan 10. Kejadian A tadi kan peluangnya terambilan nomor prima ganjil. Berarti himpunan peluangnya itu 3, 5, dan 7. Berarti NA ada 3. Jadi PA sama dengan NA per NS. Jadi 3 per 10. Nah, jadi yang B itu, kejadian B merupakan peluang terambil nomor genap. Untuk himpunan dan peluangnya berarti B, yaitu kan nomor genap ada 2, 4, 6, 8, 10. Berarti NB-nya sama dengan 5. Jadi PB sama dengan NB per
dan S, jadi 5/10. Jika dilihat dari himpunannya, kejadian A dan B tidak memiliki irisan. Berarti kejadian A dan B merupakan peluang kejadian saling lepas. Sekarang kita tentukan peluang untuk kejadian A dan B. Di awal tadi kan sudah kita bahas untuk rumus peluang kejadian saling lepas, yaitu PA ditambah PB. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Jadi, PAB sama dengan PA ditambah PB, sama dengan 3/10 ditambah 5/10, sama dengan 8/10 atau 4/5. Jadi, peluang terambil akar itu dengan nomor prima, yaitu 4/5. Sekarang kita masuki ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu peluang kejadian bebas. Peluang kejadian saling bebas bisa juga disebut sebagai peluang kejadian independen. Peluang saling bebas adalah ketika pada dua kejadian, munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Biar gampang ngebayanginnya, ini adalah sebuah ilustrasi. Misalnya, seorang guru hendak memilih masing-masing dua murid dari kelas A dan B untuk diikutsertakan dalam lomba sains dan lomba pidato bahasa Inggris. Misalnya di kelas A udah terpilih satu orang yang untuk lomba sains, maka peluang seorang murid untuk terpilih jadi peserta lomba pidato jadi terpengaruh. Jumlah total siswa dikurangi 1 karena sebelumnya sudah ada seseorang untuk diikutsertakan dalam lomba sains. Makanya kejadian ini disebut sebagai kejadian peluang independen. Maka disebut sebagai peluang kejadian independen. Kesimpulannya, kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi kejadian lainnya. Kalau dirumuskan, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, peluang kejadian saling lepas yaitu PA dan B sama dengan PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Dan untuk rumus peluang kejadian tidak saling lepas yaitu PA dan B sama dengan PA irisan B tidak sama dengan PA dikali PB. Nah, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah kota memiliki dua mobil pemadam kebakaran yang beroperasi bebas satu sama lain. Peluang kedua mobil tersebut tersedia ketika diperlukan adalah 0,16 dan peluang salah satu mobil tersedia ketika diperlukan adalah 0,5. Tentukan peluang mobil lainnya tersedia ketika diperlukan dan B, tentukan salah satu mobil tersedia ketika keduanya diperlukan. Nah, langkah pertama yaitu kita bikin perumpamaan dulu. Umpama kejadian mobil 1 tersedia adalah A dan mobil 2 tersedia adalah B. Menurut soal, peluang kedua mobil atau PA irisan B adalah 0,16, sedangkan peluang salah satu mobil tersedia adalah 0,5. Jadi PA-nya itu 0,5 aja kita anggap ya. Karena kejadiannya saling bebas, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Berarti PA irisan B-nya itu kan 0,16 sama dengan PA-nya tadi kan 0,5. Jadi 0,16 sama dengan 0,5 dikali PB. PB sama dengan 0,32. Jadi peluang mobil lainnya tersedia ketika diperlukan adalah 0,32. Nah, untuk peluang salah satu mobil tersedia ketika keduanya diperlukan, maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu mobil satu tersedia dan A, dan mobil 2 tidak tersedia C. Yang kemungkinan kedua yaitu mobil 1 tidak tersedia D, dan mobil 2 tersedia B. Di sini kejadian D merupakan komplement dari kejadian A, sedangkan kejadian C merupakan komplement dari kejadian B. Karena kita mau mencari peluang salah satu mobil tersedia, kita akan menggabungkan kemungkinan 1 dan kemungkinan kedua. Jadi P gabungan 2 sama dengan P1 ditambah P2 dikurang P1 irisan 2. Nah, karena kejadian 1 dan 2 merupakan kejadian saling lepas, jadi nggak ada irisannya, maka P1 irisan 2 sama dengan 0. P1 gabungan 2 sama dengan P1 ditambah P2. P1 gabungan 2 sama dengan PA dikali PC dikali PD dikali PB. Perlu diingat, PC kan komplement dari PB, jadi PC sama dengan 1 dikurang PB. Nah, begitu juga dengan PD, yaitu PD sama dengan 1 dikurang PA. Jadi, P1 gabungan 2 sama dengan PA dikali PC dikali PD dikali PB sama dengan PA dikali 1 dikurang PB ditambah 1 dikurang PA dikali PB.
Jadi 0,5 ditambah 1 dikurang 0,32 ditambah 1 dikurang 0,5 dikali 0,32 sama dengan 0,5. Jadi peluang salah satu mobil tersedia ketika keduanya diperlukan adalah 0,5. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu peluang kejadian saling bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang suatu kejadian terjadi yang dipengaruhi oleh kejadian bersyarat lain. Dua kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A yang akan mempengaruhi kejadian terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Jadi, maksudnya A adalah kejadian yang merupakan syarat untuk kejadian B. Jadi, kita mencari peluang A dengan syarat kejadian B harus terjadi. Peluang kejadian bersyarat ini ditulis dengan model matematika PBA. Jadi, lambang P, B mutlak A biasa dibaca peluang B terjadi bila diketahui A terjadi. Atau lebih sederhananya lagi, peluang B bila A diketahui. Peluang bersyarat B bila A diketahui dinyatakan dengan PBA sama dengan PA irisan B per PA, asalkan PA lebih besar sama dengan 0. Langsung saja kita masuki contoh soal untuk contoh peluang kejadian bersyarat. Peluang Rania pergi belanja sendiri adalah 0,65. Peluang Tania pergi belanja sendiri adalah 0,80. Peluang Rania atau Tania pergi belanja adalah 0,90. Tentukan peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja terlebih dahulu. Nah, peluang Rania pergi belanja itu kita sebut sebagai PA adalah 0,65. Sedangkan peluang Tania pergi belanja kita sebut sebagai PB sama dengan 0,80. Peluang Rania atau Tania pergi belanja yaitu PA gabungan B sama dengan 0,90. Maka PA irisan B dibandingkan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Jadi, PA irisan B sama dengan 0,65 ditambah 0,80 dikurang 0,90 sama dengan 0,55. Jadi, peluang Rania pergi belanja jika Tania telah pergi belanja terlebih dahulu adalah peluang A dengan bersyarat B, yaitu PA per B sama dengan PA irisan B per PB sama dengan 0,55 per 0,80 sama dengan 0,69. Jadi, peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja lebih dahulu adalah 0,69. Demikianlah pembahasan kita tentang peluang kejadian majemuk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.